Saudaraku, kita hidup sekarang ini di zaman fitnah yang begitu dahsyat melanda kaum muslimin. Bagaikan gelombang yang silih berganti datang menerpa pantai. Begitu juga fitnah akhir zaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Betapa tidak, fitnah syubhat yang dapat meluluhlantakkan akidah seseorang muslim dan fitnah syahwat, harta, keluarga, dan dunia dapat menjerumuskan ke dalam kubangan maksiat dan dosa. Begitu dahsyatnya menyambar dan akan menjungkir balikan setiap muslim seandainya Allah tidak menjaga dan memeliharanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair bin Adi datang menemui Anas bin Malik dan mengadukan penderitaan yang didapati dari perlakuan Al-Hajjaj. Maka beliau berkata, "Sabarlah, sesungguhnya tidak akan datang pada kalian suatu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dari yang sebelumnya, sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian." Begitu yang kudengar dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah secara bahasa artinya adalah ujian. Di dalam Al-Quran, kata fitnah mengandung beberapa pengertian, antara lain syirik, siksaan, ujian, bencana, dan hukuman, serta menghalangi manusia dari jalan Allah. Dengan fitnah yang berbagai bentuk macamnya dan menyerang dari segala penjuru, bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapinya? Yang pertama, yaitu selalu berdoa dan memperbanyak doa kepada Allah. Sungguh, semua orang muslim pasti terkena fitnah ini dan pasti kalah. Hanya rahmat Allah dan karunia Allah sajalah yang dapat menyelamatkan kita. Oleh karena itu, banyaklah berdoa, karena doa adalah senjata yang manjur dalam menghadapi fitnah maupun saat fitnah terjadi. Jangan kita yang manusia biasa, Rasulullah sendiri yang diperkuat dengan wahyu tetap berdoa agar dijauhkan dari fitnah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah SAW senantiasa berdoa, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda khawatir dengan kami?" Beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya hati-hati ini di antara jari jemari Allah, dan Dia berkuasa membolak-balikannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Maka selalu berdoalah agar kita dijaga dan dilindungi dari fitnah akhir zaman ini." Yang kedua, yaitu menimba ilmu agama Islam. Fitnah akhir zaman begitu dahsyatnya, maka seorang mukmin tidak akan mampu menghadapinya kecuali dengan kekuatan ilmu dan persiapan yang matang dalam menghadapinya. Dengan belajar dan menuntut ilmu agama, seorang akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, "Sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang alim atau yang belajar." Dan orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan, seperti yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Mu'amiyah bahwa Nabi bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama." Yang ketiga, yaitu membentengi diri dengan iman dan tauhid. Hanya seorang mukmin yang mempunyai iman dan tauhid yang kuat dan menghujam di dalam dadanya yang mampu mengetahui dan mengenali segala fitnah yang ada. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang fitnah Dajjal. Beliau menyebutkan, tertulis di antara kedua matanya huruf kaf, fa, dan ro akan dapat dibaca oleh setiap orang mukmin dari umatku. Jika iman begitu besar perannya bagi seorang mukmin di dalam menghadapi fitnah Dajjal yang merupakan fitnah terbesar, maka fitnah yang lain dapat diketahui oleh seorang mukmin. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dari hadis Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, "Akan datang sebuah fitnah, sebagiannya lebih ringan dari sebagian lainnya. Setelah itu datang fitnah yang lain, maka seorang mukmin akan mengatakan, inilah yang membawa kebinasaanku. Namun akhirnya fitnah itu berlalu dan datanglah fitnah yang lain, sehingga seorang mukmin berkata, barangkali fitnah ini yang akan membawa kehancuranku. Inilah dan inilah." Jadi yang dapat menyelamatkan dari fitnah adalah imannya yang benar, dan seorang mukmin senantiasa bersiap-siap menghadapi fitnah dan khawatir binasa karenanya. Tentunya iman yang dapat menjadi perisai seorang mukmin adalah iman yang benar, akidah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah melaksanakan misi dakwah para nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As
bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak pernah ada nabi sebelumku kecuali wajib atasnya untuk memberitahukan umatnya atas segala kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dengan segala keburukan yang dia ketahui untuk mereka." Hadis ini menunjukkan bahwa para nabi diperintahkan untuk menunjuki umatnya segala kebaikan untuk mereka lakukan dan mengajarkan mereka segala bentuk kejelekan untuk dihindari. Dan di antara sejumlah keburukan yang disampaikan para nabi adalah datangnya fitnah akhir zaman yang harus diketahui umat dan faham cara mengantisipasinya. Yang kelima, yaitu menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Fitnah dan segala bentuk kejelekan tidak akan dapat diatasi kecuali dengan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh yang baik-baik saja dan mencegah perbuatan yang mungkar atau yang tidak baik, sesuai dengan yang Nabi ajarkan, karena dengan inilah umat akan selamat dari gelombang fitnah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, "Dan takutlah fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja secara khusus." Dan Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Cara menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar harus berlandaskan syariat dan harus ditempuh dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, yaitu istiqomah di atas sunnah. Seorang muslim yang bisa istiqomah, maka akan mendapat keistimewaan dari Allah. Istiqomah adalah berpendirian kuat dalam meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beberapa hal yang kita harus istiqomah di atas sunnah, yaitu istiqomah di atas sunnah dalam berdalil, berakidah, beribadah, bermuamalah, dan akhlak. Kemudian istiqomah di atas sunnah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, istiqomah dalam berdakwah, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 yang artinya, "Hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisih perintahnya kelak mereka akan ditimpa fitnah ataupun azab yang pedih." Berkata Imam Az-Zuhri, "Sunnah itu bagaikan bahtera Nuh. Barang siapa yang menaikinya, dia akan selamat." Yang ketujuh adalah beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seorang muslim dari fitnah adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Nabi bersabda, "Bersegeralah beramal soleh sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sorenya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya demi gemerlap dunia." Yang kedelapan adalah uzlah, menjauhi diri dari fitnah. Uzlah artinya mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari fitnah atau menghindari masyarakat yang banyak terjadi kemaksiatan, kemungkaran, dan pelanggaran agama. Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya." Jika engkau kuat dan mampu berada di tengah masyarakat yang penuh dengan fitnah dalam rangka berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin hal ini lebih utama. Tetapi jika merasa khawatir terkena fitnah karena begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman, maka uzlah lebih utama. Juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id, yaitu Nabi bersabda, seseorang bertanya kepada Nabi, "Siapakah manusia yang paling utama, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Lalu orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Rabb-nya dan menjauhkan diri dari kebobrokan masyarakat."